Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT, amin. Dan pastinya kawan-kawan semoga dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan bagi kawan-kawan yang non muslim, semoga selalu senantiasa dijaga oleh Tuhannya, amin. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah berita yang sumbernya adalah Mbak Indonesia, kemudian dia yang bikin ulah, kemudian disebar oleh kawan-kawan, ya, sehingga gak hanya di lingkup pekerja migran Indonesia, namun juga di lingkup para majikan. Ini menjadi berita yang lumayan menyebar, ya. Dan sekali lagi, dengan adanya video ini, bagaimana sih cara kita menanggapi situasi dan posisi seperti ini? Apakah kita ikut menyebarkan? Kemudian apakah dengan adanya seperti ini, dengan menyebarkan ke orang lain, kemudian ke majikan, apakah itu solusi? Nah, sekarang kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Jagat sosmed, khususnya TikTok dan juga Facebook, YouTube juga ada nih, ya. Ini lagi rame sejak kemarin. Ada kawan kita, ya, PRT asal Indonesia, ini berbuat yang katanya kurang baik di jagat sosmed. Yaitu yang pertama, Mbak Jennifer Arnelita atau Mbak Karsiti dari Subang yang bekerja di negara tujuan Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah akun TikTok yang bernama Ayu Ozawa. Ini juga dianggap itu ya kurang baik, mempertontonkan dirinya sendiri dengan lekuk tubuh yang kurang baik lagi. Dan Mbak Ayu ini bekerja di negara Taiwan. Jadi kalau di Hong Kong ada Mbak Jennifer, kalau di Taiwan ada Mbak Ayu. Dan dua-duanya ini hampir sama di dalam tindakannya. Nah, kita sebagai netizen nih, bagaimana cara menyingkapi hal seperti ini? Karena saya lihat makin kesini kawan-kawan ini ikut adil di dalam menyebarkan. Kemudian tidak hanya menyebarkan di kalangan grup kita, ini juga ikut adil di dalam menyebarkan kepada bos cowok di sini ataupun laki-laki. Entah iya dan mbak yang nyebarin itu memiliki kencan atau mungkin cuma bercanda untuk mencari perhatian, kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara di dalam posisi seperti ini, ya, bahwa kalian bukan malah meredakan aksinya, malah ikut menyebarkan aksinya. Kemudian ketika sudah menyebarkan kepada orang lokal sampai kemana-mana, akhirnya sama orang lokal ini disebar lagi di sebuah grup mereka. Nah, di situ banyak banget orang lokal, bos-bos ini memberikan komentar yang kurang baik, bahkan body shaming sama si Mbak Jennifer ini. Contohnya ada yang menawar dengan harga rendah, kemudian pembahasan tentang masalah berat badan, dan juga ia bilang bahwa yang mau sama Mbak Jennifer ini hanyalah mbak-mbak saja. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari body shaming yang mereka keluarkan, ya. Dan salah satu kesalahan kita yaitu suka menyebar-nyebarkan yang jelas kawan-kawan tahu itu adalah aib dari kawan kita, dan ketika disebarkan yaitu resikonya bakal dilihat, bakal disebarkan lagi, bakal dibahas lagi oleh para majikan. Nah, inilah akibatnya. Nah, kalau majikan Anda bagus, ya istilahnya baik, ini nggak masalah, Mbak. Dia mungkin masa bodoh dengan hal-hal yang sepele, menurut dia nggak penting. Namun kalau majikan yang suka kepo, apalagi majikan yang kurang baik, secara otomatis ini nganggep kalau satu berbuat semuanya bakal kena imbasnya. Itu ada. Nah, itu disebut
itu disebut sebagai bos yang kurang dewasa di dalam menyikapi setiap persoalan. Jadi nggak heran kawan-kawan juga ada yang marah-marah ketika salah satu dari kawan kita ini membuat onar karena takutnya semuanya berdampak kepada kawan-kawan yang lain ya. Akhirnya nanti majikan jadi mapan dan nganggep pekerja asal Indonesia ini rendah dan semuanya sama, suka memperlihatkan lekuk tubuh yang seharusnya nggak diperlihatkan karena nggak cocok. Nah seperti itu ya. Jadi ada juga yang menganggap satu orang berbuat meratakan semuanya ikut berbuat. Nah kawan-kawan masih ingat tentang sebuah kasus di stasiun televisi orang sini, ada pekerja migran Indonesia ini sebentar, kasus dulu di mana PRT asal Indonesia ini memiliki hubungan yang dekat banget, rapat banget dengan bos cowok, dan di mana ini majikan perempuannya adalah pemilik stasiun televisi di sini. Kemudian karena ketahuan akhirnya diinterminate, dan saat itulah berita-berita tentang PRT Indonesia ini menjadi berita utama. Jadi intinya memang ada juga kalau satu berbuat semuanya pasti bakal kena imbas. Dan saat itulah ia banyak memberitakan tentang PRT yang Indonesia yang kurang baik, dan itu adalah salah satunya ya. Jadi dalam posisi seperti ini kawan-kawan, oke, saya tidak mempermasalahkan kayak Mbak Jennifer ini istilahnya di luar sana ini bersenang-senang ya, bersenang-senang membuat video dirinya kemudian upload, walaupun konsekuensinya ini bakal disebar oleh kawan-kawan, kemudian bakal kena makian ataupun kena bulian ataupun body shaming terhadap beliau. Jadi itu sudah menjadi resiko. Kalau Mbak Jennifer siap untuk hal itu, silakan monggo ya. Mungkin cuma pesan saya untuk berhati-hati saja ya. Kemudian coba untuk perbaiki bajunya dengan baik. Jadi ketika Anda di luar, entah itu di transportasi umum, entah itu di taman, alangkah baiknya mungkin kalau celana ini agak dibesarin ya. Jadi tidak ngepres banget, itu saran saya. Kalaupun tidak mau mendengar saran saya itu juga nggak masalah ya, karena sekali lagi itu adalah hak pribadi. Dan buat netizen ini yang nge-share, apalagi yang nge-share di dalam messenger miliknya mas-mas atau bapak-bapak orang lokal ini, tolong untuk tidak melakukan hal itu. Apalagi dibuat meme-meme yang lucu untuk mencari perhatian ataupun sebenarnya pengen mendekati laki-laki lokal. Nah itu nggak perlu Anda mengirim foto-foto si Mbak Jennifer ya, karena Anda sama aja nyebar berita Mbak Jennifer. Itu yang jelek Anda sendiri. Kalau Anda memang suka sama orang lokal, ya sudah, suka, tapi tidak perlu seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan hal seperti itu, Anda tidak dewasa di dalam menyikapi berita. Walaupun Anda ini ibaratnya jualan atau apa, sekali lagi itu hak sampean ya. Tapi jangan sampai Anda ikut nyebar. Dan bagi netizen lainnya ini, kalau ingat, kalau Anda nyebar, yaitu konsekuensinya jadi terkenal. Ada majikan yang gak suka, jadi menyapu ratakan bahwa PRT Indonesia 1 berbuat semuanya jelek. Jadi kalau Anda nyebar resikonya itu. Jadi silakan, keputusan ada di tangan Anda, mau nyebar atau biarkan ia atau Mbak Jennifer bahagia dengan perbuatan yang seperti itu, dengan keinginan seperti itu. Kita cukup mendoakan semoga mbaknya berubah ya, semacam kayak mbak siapa dulu itu yang lagi rame-ramenya sama ini kan Mbak Sri. Mbak Sri itu lebih parah ya dari Mbak Jennifer, tapi alhamdulillah ya sudah berubah kan, berkerudung. Jadi cukup kita doakan sama Mbak Jennifer ini
untuk berubah lebih baik, setidaknya kalaupun nggak berkerudung tapi pakaian semoga lebih baik lagi ya. Intinya itu aja dalam menyikapi setiap masalah. Atau mungkin ada sebagian kawan-kawan yang don't care lah dengan situasi seperti itu, tapi ada juga kawan-kawan yang ngerasa gemes nih ngelihat video Mbak E, kemudian gemes juga ngelihat foto-foto Mbak E, dan karena gemes itulah Anda menyebar. Mungkin ada sebagian seperti itu. Nah, Anda sendiri yang nonton video ini, kenapa Anda ikut nyebar? Atau Anda memang suka aja nyebar? Atau memang Anda pengen memberitahukan bahwa ada pekerja migran nasional Indonesia yang seperti ini, kemudian dia bisa berubah ketika nanti banyak orang yang bully? Nah, komentar di bawah video channel ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.